Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hai Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Happy Human, masih inget nggak sama aku? Walaupun kayaknya udah beberapa bulan ini nggak kelihatan nih di podcast Tangga Prasa. Kali ini aku sama Dendi yang dari episode 1 sampai episode berapa nih di season ini kayaknya dia mulu nih yang nongol, ya nggak Den? Iya, begitulah. Iya. Kita kali ini sedang berada di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kira-kira kita lagi ngapain sih di Unpar ini? Nah, episode kali ini tuh edisi spesial dari podcast Ruang Tangga Prasa karena kita lagi ada kegiatan Komnas HAM Jelajah Universitas atau yang kita sebut dengan Komnas HAM Jelas. Kita lagi collab juga nih di sini sama teman-teman Unpar Radio Station atau yang biasa disebut URS. Udah banyak nih kakak-kakak dari URS yang ada di sini. Udah ada yang senyum-senyum, ada yang lagi ngapain nih, lagi merenung, ada yang lagi ketawa-ketawa nih. Nah, sebelumnya kita jelasin dulu kali ya Den, apa itu Komnas HAM Jelas? Nah, itu dia. Komnas HAM Jelas itu satu program dari Biro Dukungan Pemajuan untuk menyebarluaskan wawasan HAM ke universitas. Ya, jadi kita menjelajahi universitas untuk menyebarkan nilai-nilai HAM ke teman-teman yang ada di kampus atau gampangnya warga kampus lah ya. Iya. Simpelnya begitu. Nah, saat ini kita kebetulan banget nih kan 5-nya masih Kebangkitan Nasional kan nih ya. Betul. Tanggal 20 Mei. Dimana hari itu diperingati sebenarnya konteksnya pada waktu itu adalah elit politik yang bisa sekolah ingin menularkan pendidikannya itu ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Makanya ada Budi Utomo kan waktu itu ya. Tapi nih kembali lagi, bangkit pemudanya juga, bangkit biaya pendidikannya nih. Kan lagi rame tuh orang-orang pada demo tentang UKT, uang kuliah tunggal ya. Iya, betul. Nah kita mumpung di kampus nih, kita tanya nih salah satu warga kampus perwakilan Unpar Radio Station ya, URS ini. Ya, betul. Hostnya URS, gimana sih sebenarnya harusnya pendidikan ini gimana gitu loh. Tunggu dulu Den. Gimana? Tunggu dulu. Ah. Kan kita belum kenalan siapa ya nih yang Allah. lagi sama kita nih di sini. Bener banget tuh. Ya, Harusnya di kenalan sini- dulu ya. Di sini tuh udah hadir teman-teman kita dari Unpar Radio Station sama dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Betul. Katolik Parahyangan. Di sini udah ada Kak Masayu Adinda sama Kak Darren Christopher. Betul. Wey, halo. Mungkin boleh langsung kenalan sendiri aja kali ya Den, biar kita nggak usah kenalin gitu. Ya, Mereka biar- sendiri yang kenalan gitu. Ya, monggo silakan. Silakan. Dari aku sendiri kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Masayu Adinda. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oke. Iya. Halo semuanya, nama aku Darren dan aku mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan juga. Oke. Tadi sempat ngobrol-ngobrol nih ya Den ya. Kalau mereka berdua ini sekarang semester 6 ya. Iya. Betul. Berarti Semester 6 ya. dikit lagi udah menuju gelar sarjana nih Den. Kita bisa kali langsung tanya-tanya nih ke mereka. Kita kasih pertanyaan yang susah-susah nggak sih? Jangan layan dikit-dikit aja. Oh dulu. gitu, dikit-dikit aja dulu. Ya yang simple-simple dulu. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita ini ya langsung aja ya. Ya. Buat teman-teman Mas Ayu sama Darren, ini kalau menurut kalian makna kebangkitan nasional itu apa sih? Mungkin bisa dari siapa dulu? Dari Darren dulu. Aku dulu, oke, boleh. Oke. Oke, makasih Kak
untuk pertanyaannya. Kalau dari aku mungkin definisi dari kebangkitan nasional yang pengen aku sorot lebih ke arah gimana pemuda itu berperan untuk meningkatkan kualitas sesamanya, khususnya menjelang kemerdekaan itu gitu. Mungkin satu hal yang aku soroti dari kebangkitan nasional adalah pembentukan Budi Utomo yang tadi sempat disebut juga, gimana caranya Budi Utomo ini sebenarnya ingin menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh banyak orang gitu, apalagi yang saat itu memang mayoritas anak mudanya mungkin nggak memiliki capital atau dana yang mencukupi gitu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Nah sehingga dari sini tuh aku rasa semangat untuk bisa menyediakan pendidikan secara inklusif, secara merata tuh memang sudah ada bahkan menjelang kemerdekaan itu. Oke. Mungkin Mas Ayu gimana? Kalau menurut Mas Ayu? Kalau misalkan dari aku pribadi mungkin ya, kalau misalkan kita ngomongin kebangkitan nasional tuh biasanya orang-orang ngomongin tentang membahasnya tuh di bidang teknologi, sosial dan budaya. Tapi kalau menurut aku sendiri tuh saat ini tuh udah bukan masalah hal itu lagi, tapi kayak tadi Darren bilang sendiri, itu tuh udah mulai di pemuda-pemuda kita sekarang ini, yang anak-anak kampus yang sekarang yang pemikirannya udah lebih luas mungkin, lebih lihat dan lebih nyorot ke depan gitu loh. Oke. Aku ingin tahu nih sebelum kita masuk yang agak dalam sedikit ya. Kalian ada kegiatan nggak sih selama kebangkitan nasional ini? Mungkin dari URS atau di Unparnya sendiri ada mahasiswa HI gitu. Ada acara apa gitu untuk memperingati kebangkitan nasional ini gitu. Mungkin kalau misalkan dari Unpar Radio Station sendiri, kita tuh punya ada program kerja sendiri. Kalau misalnya kita tuh biasanya ada podcast. Podcast ini juga kerja sama Unpar sendiri, ada media digitalnya. Kita bikin podcast tuh, setiap podcastnya selalu ada tema sendiri. Dan kita itu dari kebangkitan nasional ini kita ngambil tema yang judulnya keberagaman. Karena dari Unpar sendiri tuh yang aku lihat tuh sangat beragam anak-anaknya, kayak ada yang dari daerah mana, dan itu tuh benar-benar nyatu. Dan aku sendiri ngelihat mereka tuh toleransinya sangat tinggi gitu. Aku lihat mungkin yang maksud aku tadi kebangkitan nasional ini tuh pikiran-pikiran pemuda yang sekarang tuh lebih majunya tuh karena bisa dilihat dari toleransi mereka. Gitu sih. Lebih terbuka gitu ya. Open minded ya. Lebih open minded benar ya. Ya. Kalau Darren ada kegiatan nggak? Untuk kebangkitan nasional, karena kebangkitan nasional berhubungan sama anak muda, aku lakuin apa yang biasa anak muda lakuin sih. Apa tuh? Di kosan. Ya stay young aja. Benar. Ya. Emang sih ya, anak muda kosan ya. Iya kosan, nongkrong. Ya. Tapi tetap ada ini kan, manfaat lah. Ada dong. Tetap ada. Itu di kosan dia belajar atau untuk belajar, ya? menuju sarjananya Iya. itu. Nah kita nongkronginnya ngomongin Budi Utomo. Bener. Mantap banget nih. Berat ya. Tadi sempat disinggung juga sama Darren soal uang kuliah kayak gitu ya, yang zaman dulu tuh mahal kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat sekarang ini kayaknya mulai lagi ya kayak di zaman dulu. Kebutuhan untuk pendidikan ini dari yang kita lihat-lihat belakangan ini berseliweran nih, UKT tinggi, UKT naik 5 kali lipat, UKT naik berapa kali lipat gitu. Kalau menurut pendapat kalian sendiri nih, gimana terkait kenaikan uang kuliah tunggal ini, bukan BBM, kenaikan uang kuliah tunggal ini. Padahal kan kita semua tahu kalau kita punya hak atas pendidikan ini ya. Kalau menurut pandangan kalian sendiri gimana sih terkait hal ini? Mungkin boleh Darren dulu. Dari Aku lagi dulu. pandangan HAM-nya Siapa sendiri. Coba dulu. Yaudah boleh nggak apa-apa. Boleh. Mungkin kalau dari aku, pendapat aku secara mendasar adalah bahwa kenaikan harga itu kan pasti terjadi secara umum gitu ya. Maksudnya kalau kita bandingin biaya uang kuliah misalnya di tahun 2000 awal sama sekarang pun pasti lonjakannya cukup jauh gitu. Tapi aku rasa yang menjadi polemik itu adalah karena ada beberapa hal yang kesana itu janggal. Kalau misalnya kita reflect kepada kronologinya kemarin gitu. Misalnya contoh pas aku kemarin riset juga dan lihat dari Tempo bahwa sebetulnya
kenaikan UKT misalnya tuh diumumin setelah mahasiswa baru diumumkan masuk misalnya gitu, sehingga mereka tuh nggak tahu kan gitu. Pas udah masuk tiba-tiba wah UKT-nya tinggi banget gitu, alhasil ada yang akhirnya batal nggak jadi masuk ke kampus tersebut padahal sudah technically diterima. Udah gitu. keterima. Ada juga yang misalnya bilang bahwa keputusan untuk kenaikan UKT ini nggak melibatkan nih unsur mahasiswanya, kira-kira mereka nih keberatan nggak sih dengan biaya yang baru ini gitu. Mungkin menurut aku pendidikan itu bukan cuman hak asasi ya sebetulnya. Kalau kita lihat di DUHAM PBB itu kan memang dibilang bahwa pendidikan tuh hak ya, dan bahkan pendidikan jenjang 1 dan jenjang 2 itu tuh harusnya gratis bahkan dibilang gitu. Cuman mungkin untuk bisa menyediakan pendidikan bagi semua orang, apalagi pendidikan lanjut gitu ya di kuliah secara inklusif, secara merata, itu tuh bakal beneficial buat kita juga gitu, supaya kita bisa compete secara internasional ya kan. Karena faktanya pas kemarin aku cari juga ternyata persentase sarjana di Indonesia itu cuma 4,5%. Iya, Jadi sangat-sangat sedikit gitu. Nah, sehingga menurut aku yang mungkin bisa disorot adalah itu ya, gimana cara proses pengambilan keputusannya itu kurang mengakomodasi gitu apa yang sebetulnya memang dibutuhkan sama mahasiswa gitu. Padahal kan memang UKT disiapkan supaya orang-orang malah bisa berkuliah dengan harga yang lebih terjangkau, makanya ada kategorinya kan 1 sampai 8 kalau nggak salah. Iya benar. Gitu. Benar banget tuh. Lagi-lagi kebijakan ya, kebijakan yang mungkin kurang partisipatori bagi untuk ke mahasiswanya kan, karena mahasiswa tidak terlibat langsung. Tapi kita dengar dulu pendapat dari Mas Ayu. Mas Ayu. Oke. Kalau misalkan dari aku pribadi, mungkin tadi udah dibahas sama Darren sedikit. Kita nih kan pendidikan tuh sebagai bagian dari hak asasi juga, dan itu diatur dalam, kalau misalkan dari hukum sendiri ngeliat perspektif hukumnya itu ada di pasal 28C. 28C Undang-Undang Dasar 1945. Itu kita memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Sebenarnya kalau misalkan aku pribadi melihat dengan adanya kewajiban pendidikan 12 tahun ini sebenarnya udah sangat baik yang diberikan pemerintah. Cuman dari kita sendiri tuh, dari perspektif hukum sendiri tuh, kalau misalkan ada suatu kebijakan, masyarakat tuh perlu tahu kebijakannya apa sebelum itu kemudian disahkan atau dilaksanakan. Jadi mungkin untuk yang saat ini baru keluar, yang Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini, kesalahannya ada di situ. Mungkin masyarakat belum tahu, tapi ini sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Iya, itu. Kaget lah ya maksudnya. Iya. Nggak uang aja nih yang kaget ya, biayanya juga kaget. Kayaknya ini semua kaget ya. Termasuk kalau di sini sendiri nih dari Mas Ayu sama Darren, mungkin ada yang ini enggak pengalaman gitu, mungkin ada teman-temannya yang mengeluh soal kenaikan harga UKT ini, atau mungkin ada keluarganya yang terkena imbas juga dari kenaikan UKT ini. Mungkin ada adiknya yang mau masuk kuliah terus ternyata wah kok mahal banget, terus orang tuanya jadi kaget, wow ternyata sekarang sebegini ya, kayak begitu. Sebetulnya mungkin kalau dari aku pribadi mungkin lebih ke adik, betul. Karena kan sekarang di Unpar kan memang kita menerapkan sistemnya SKS ya. Kita tuh memang milih gitu. Per semester kita mau ngambil berapa SKS gitu. Tapi kan kalau untuk UKT itu memang dia paketan gitu. Kalau nggak salah kecuali SKS yang diambil di bawah 6 SKS kalau nggak salah gitu, baru dia bisa bayar 50%, tapi sisanya perlu 100% kan. Nah, aku cuman concern tadi misalnya kalau misalnya tiba-tiba kenaikan ini misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan kitanya gitu di saat sudah bisa diterima. Nah, itu aja. Tapi saat ini memang adekku lagi tahun ini akan masuk kuliah gitu. Jadi paling concernnya di situ. Gitu. Kalau Mas Ayu ada nggak saudara, Kalau kerabat? dari aku sendiri pengalaman mungkin ada beberapa saudaraku yang baru mau masuk perguruan tinggi saat ini, lagi mempersiapkan. Cuman kita juga sering beberapa kali sharing juga, mungkin kayak coba kamu cari tahu dulu kampus ini bagaimana UKT-nya, bagaimana biayanya, apakah di sana ada beasiswa ataukah ada bantuan apa gitu. Jadi kalau misalkan aku pribadi sama teman-teman atau sepupu-sepupu aku atau saudara aku yang baru mau masuk perguruan tinggi ini, aku lebih sharing sama mereka sih, kayak coba cari tahu dulu aja lebih baik yang mana gitu. Itu sih. Tapi tetap ini ya, maksudnya
tetap ada kekhawatiran ya. Iya. Sama lah sebenarnya ya. Aku juga punya anak umur baru setahun Iya. ini. Iya benar. Tari aku juga ya. Gimana nanti gitu Iya, maksudnya? dari kemarin tuh kayak obrolan kita di kantor, di rumah gitu. Nanti Gaji kalau kita anak gimana kita nih? kuliah, bayarnya berapa Iya, ya? Kayak makanya. gitu. Kita harus nabung per bulan berapa ya biar nanti anak kita bisa kuliah gitu ya. Iya, ini agak serem nih. Tapi kemarin katanya nggak jadi ya sebetulnya Iya. kenaikan ini ya. Dan sama udah Nadiem Makarim. Direvisi? dibatalkan. Oh iya. Karena kemarin juga banyak kan yang kalau dari kampus itu BEM-nya ikut demo menyampaikan aspirasinya gitu. Iya. Kemarin juga ada tuh Mas di Unsud di mana karena emang naiknya itu emang dia selama beberapa tahun emang nggak pernah naik, Iya. tapi sekalinya naik Gede mereka banget. tuh naiknya gede banget Iya. gitu. Sampai ada yang di Solo nih di Universitas di Solo Mas, ada yang naiknya itu dari yang dulunya itu 25 juta jadi di tahun ini tuh 125 juta. Aduh. Jadi itu kayak bikin kaget gitu. Iya. Heeh. Jadi benar yang dikatakan Darren tadi ya sama Mas Ayu bahwa lonjakannya itu loh, kenapa harus bikin kaget sih? Iya bener. Kan tiap tahun juga naik kan ibaratnya kan gitu ya karena inflasi dan sebagainya. Tapi ini kenapa harus bikin Ya. gitu? Mind blowing lah. Sebetulnya mungkin kalau kenaikannya diiringin juga sama misalnya revolusi kualitas yang meningkat Iya, banget mungkin bisa benar. dimengerti. Oke lah, oke gitu ya. Iya, Tapi benar, yang mungkin jadi yang jadi yang jadi kekhawatiran tuh itu kan karena Iya, kita benar. belum tahu outputnya seperti apa tapi tiba-tiba naik gede banget. gitu. gitu. Tapi ya puji Tuhan lah kalau misalkan ini nggak jadi naik ya. Tapi ya tetap dipersiapkan lah. Iya, Tiba-tiba ada benar. lonjakan lagi yang Ada gebrakan lagi ya. gebrakan lagi. Iya, Kita harus siap-siap. Nah itu makanya peran mahasiswa, peran pemuda itu kan Dibutuhkan sangat-sangat- di situ ya. Iya, vital sekali kan untuk mengubah satu kebijakan gitu. Ya, betul. Ya, Oke, terlepas dari kenaikan harga UKT, dari tadi kenaikan harga mulu ya, kenaikan UKT itu terlepas dari itu. Kalau menurut kalian sendiri pendidikan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau tadi Mas Ayu udah sempat ngomong soal pendidikan yang 12 tahun itu sebenarnya udah bagus kayak gitu-gitu. Tapi menurut kalian tuh pendidikan yang ideal tuh gimana sih yang bisa kita dapatkan? Oke, mungkin dari aku pribadi pendidikan yang sekarang tuh kita balik lagi ke ngomongin pemerataan di Indonesia sendiri sih. Kalau misalkan kita jangan lihat di Jawanya, di Jawa emang udah sangat maju lah ya, fasilitas udah gampang ditemuin. Cuman kalau misalkan di daerah-daerah yang terpencil, apakah mereka bisa memikirkan pendidikan itu sendiri? Apakah mereka justru masih memikirkan besok mau makan apa? Iya gitu. betul. Kadang kan juga itu ya besok mau makan apa aja belum jelas Iya, nih gimana kita mau mikir mau sekolah, mau bayar ini buat beli seragam, buat beli buku kayak gitu. Iya. Ya. Jadi mungkin kalau balik lagi tadi ke 12 tahun wajib 12 tahun pendidikan itu coba lebih jalanin lebih serius lagi mungkin lebih diratain lagi ke seluruh Ke Indonesia daerah gitu ya. remote ya. Ya jadi bukan ngomongin fasilitasnya kita bagaimana, apakah dapat fasilitas ini itu, tapi apakah seluruh masyarakat Indonesia ini mendapatkan pendidikan yang sama, Ya. bukan soal fasilitasnya, tapi pendidikan yang samanya itu. Oke, pendidikan yang sama. Kita garis bawah ini, pendidikan yang sama, merata gitu kali ya. Ya. Oke, kalau Darren? Kalau aku boleh tambahin, mungkin aku setuju sama Mas Ayu bahwa pemerataan pendidikan itu harus, ya kan? Karena aku rasa mungkin satu hal yang perlu kita jangkau adalah tempat-tempat di mana pendidikan itu bahkan belum menjadi sebuah opsi. Tapi selain daripada itu, aku tuh terinspirasi banget sama satu figur yang namanya Sabda PS, tau nggak ya? Beliau tuh yang mendirikan Zenius. Oh. Gitu. Zenius. Pokoknya dulu ngebantu aku juga waktu persiapan buat masuk SBMPTN juga gitu ya. Cuman dia tuh bilang bahwa permasalahan yang kita miliki dari segi pendidikan itu bukan cuman jangka pendek tapi sistemik gitu, sangat-sangat panjang gitu. Bahwa misalnya bahkan dari sekolah-sekolah yang sudah ada pun mentalitasnya belum terbangun ya kan. Mentalitas belajar belum terbangun, dan bahkan dari segi ngajarnya seperti apa juga masih harus diperbaiki gitu.
Jadi kemarin itu mungkin yang banyak di refer kalau untuk pendidikan sampai usia 15 tahun kan PISA ya, gitu. PISA, ya. Untuk mengukur kualitas pendidikan, dan memang kalau dilihat tuh mentalitas belajar anak-anak Indonesia itu tuh untuk lulus, bukan pengen tahu Iya, gitu. iya. Nah makanya kayak contoh Lebih ke hasil ya, Iya, bukan betul. prosesnya Hasil, gitu Prosesnya ya. urusan belakang lah. Oh, yang Iya, penting kayak Yang yaudah penting nih, lulus. Yang Iya, penting lulus. Iya, padahal kan sebetulnya ya pembelajaran tuh lifelong Benar. proses ya, Iya. gitu. Nah makanya ini yang menjadi sorotan juga gitu, gimana banyak orang itu tuh belajar matematika tanpa paham nih sebenarnya matematika kegunaannya apa gitu. Padahal kan matematika tuh bahasa ya gitu. 1 Iya. tambah 1 sama dengan 2, ini tambah ini sama dengan apa misalnya Iya. gitu ya. Selain itu juga mungkin bahkan dari segi ujiannya seperti apa itu tuh juga harus diperbaiki gitu. Nah sehingga menurut aku kalau menjawab pembelajaran yang ideal tuh seperti apa, mungkin yang pertama yang memang merata dan yang memang tuh bisa serve its purpose gitu. Purpose-nya adalah misalnya untuk mencerdaskan ya kan, bukan cuman sampai lulus doang. Nah memang pendidikan ini kalau kita bicara secara umum biasanya referring tuh sampai SMP atau bahkan SMA gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa extend ini sampai Extend kuliah. sampai Iya, kuliah ya. benar. Itu Karena tadi ya dengan jumlah sarjana yang sarjana 4,5%. Itu bahkan presiden aja kaget kan Iya, kemarin iya. ngelihat presentase sarjana di Indonesia ternyata Betul. serendah sarjananya itu. 4,5%. Iya. Yang nganggur Iya benar. Itu dia. Nah, makanya ya itu kalau misalnya kita lihat juga banyak yang bilang 2045 Indonesia emas Indonesia ya. emas, Bilang benar. ada bilang Indonesia cemas. Iya. Iya iya iya. Gitu. Iya benar. Seneng banget ada Gen Z nih yang berpikiran kayak gini Iya, Mas. iya, Jen. sangat. Kayak dari kemarin tuh kalau ngomongin Gen Z, wah kita kayaknya harus ada ini lagi nih ngobrol-ngobrol nih sama Gen Z karena pemikiran dari Gen Z sendiri sama milenial kayak kita nih udah beda lah. udah beda, udah jauh gitu. Wah ini Karena kan kita didikan lama ya. iya benar. Pokoknya lulus Kita nilainya bagus kan begitu ya. Caranya bagaimana entah. Tapi itu bisa dimengerti juga mungkin kenapa orang mungkin pada pengennya cepat lulus gitu. Iya. Karena bahkan aku pun sekarang itu tuh kalau nggak pernah kan mikir waduh nggak mudah matematika lagi tuh pokoknya nggak mau. Iya. Wah, di HI kan itu jurusan sosial. Tapi kita ada satu mata kuliah itu statistika. iya benar. Aduh, jadi Kayaknya semua dapat Iya. itu juga ya. Enggak, hukum enggak ada. Oh, ya? hukum nggak ada. Hukum lebih ke pajak. Oh Pajak pajak. ya. Aduh. Sama hukum waris yang hitung-hitungan Iya. ya. Hukum ini. Jadi udah nyiapin ini ya warisan nanti. Nah, Jadi itu. hitung-hitungannya udah di luar Iya, kepala nih. betul. Nah, berarti HI sama kayak aku sendiri dulunya di ilmu komunikasi kan. Oke. Jadi ada statistik juga Ya, kayak betul. gitu. Betul. Berbobot ya. Bingung mau Obrolan nanya ini. apa. Hah? Tapi misalkan nih kalian punya kesempatan ketemu pemangku kebijakan deh, misalkan ya sedikit aja lah. Kalian pengen cerita apa deh ke mereka tentang terkait pendidikan ini lah? Kalau aku pribadi mungkin ya berdasarkan pengaturan atau kayak perspektif hukum balik lagi. Ada beberapa pengaturan yang masih kayak kontradiksi gitu antara peraturan satu dan peraturan lainnya. Mungkin karena peraturan ini dibuat oleh DPR sendiri sama ya pemerintah atas lah. Coba untuk memikirkan lagi kami masyarakat ini, terus kayak apakah ini baik untuk kami, kebijakan-kebijakan ini mungkin lebih dipikirkan lagi gitu. Apa aja manfaatnya gitu. Berarti peraturannya harus berperspektif HAM lah ya. Simpelnya seperti itu lah Iya, kalau benar-benar. membuat kebijakan, mengkaji ulang. Harus gitu. dikaji ulang Harus lebih dikaji dalam ulang lagi lebih sih. dalam gitu ya. Kalau Darren gimana tuh? Mungkin kalau untuk kasih saran aku juga belum yakin karena aku masih belajar juga di sini gitu ya. Jadi mungkin aku merasa aku kurang bisa untuk kasih saran kebijakan yang cukup konkret seperti apa. Cuman mungkin satu hal yang bisa dimajukan adalah partisipasi tadi, bukan cuman dengan masyarakatnya, tapi dengan sesama educators gitu, sesama para pengajar, para pendidik gitu, orang-orang yang memang punya concern di bidang edukasi gitu, supaya kita tahu apa sih next step yang bisa diambil sama Indonesia. Karena banyak yang bilang oh ya kita pendidikannya mau nih kayak Swedia, kayak Finlandia, mereka tuh jauh banget gitu ya. Iya. Kan di saat
misalnya Marxisme muncul kan revolusi industri 1700 1800 kita masih dijajah. Iya. Jadi lonjakannya tuh Iya, sangat-sangat benar. jauh. Jadi nggak bisa kita bilang oh kita mau kayak Swedia nggak punya standar pendidikan, oh kita hapus. Nggak bisa kayak gitu karena memang perjalanan tuh jauh. Nah mungkin dengan bisanya digabungin sama stakeholder yang lain itu jadi ada perspektif tambahan gitu yang khususnya dari luar pemerintahan ya supaya bisa melihat secara keseluruhan. Mantap Bahkan juga. mahasiswa juga kali ya harus diikut sertakan Oke. juga. Ya, Demi Indonesia Emas 2045 ya Iya, gitu. iya, iya. sepakat sih aku. Iya. Ya aku menggarisbawahi tadi bahwa partisipasi itu loh, penting banget. Nah, bayangin yang mau diatur nggak tahu, apa nih? Gak kan gitu ya? Kocak tuh. Iya, dan mungkin ini kali ya satu hal yang cukup menarik, banyak juga yang melihat oposisi itu maksudnya kritik ya. Kritik terhadap pemerintahan itu sesuatu yang buruk. Nah, padahal nggak begitu kan? Iya. Padahal maksudnya esensi demokrasi itu kan disensus itu bukan konsensus itu kan. Gitu. Bahkan di luar itu ya orang-orang bisa kasih masukan dan ya itu diterima dengan baik gitu loh. Oh ya ini ada masukan. Nah, harapannya mungkin bisa seperti itu juga. Nah, itu tuh Mbak Oke. Tari. Ada pertanyaan nggak ini? Mungkin aku udah bingung nih mau tanya apa, udah komprehensif banget kan menurutku ya. Ini kali ya. Untuk teman-teman kita yang di luar sana nih, pendengar kita, mungkin ada satu kalimat buat menggugah mereka, buat biar mereka juga bisa bangkit nih di kebangkitan nasional ini gitu. Mungkin punya apa ya Mas Dendi ya bahasanya ya? Greget. Bukan, ya biar greget gitu. Gimana Biar kita terpacu, bisa? Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu buat Happy Human sebelum kita tutup nih perbincangan Oke. kita. Darren dulu kali. Aku dulu. Aku dari tadi udah. Oh, Aduh nggak usah Begini berantem, ya. nggak usah berantem ya. Nggak usah berantem. Biasanya Sweet, kita sweet, berdua yang berantem ya Mas Dendi ya. Biasanya gitu. Aku pulang aja lah. Ya, mungkin kalau dari aku try to be lifelong learners aja. Karena ya belajar itu di luar classroom juga bisa kan. Betul. Menurut aku mayoritas informasi yang aku dapetin itu tuh bukan dari classroom malahan meskipun tetap membantu dan sangat-sangat penting gitu ya. Tapi menurut aku dengan tersedianya YouTube, tersedia Spotify gitu, dimanapun tuh kita bisa belajar gitu. Bahkan mungkin kalau boleh cerita sedikit, aku di rumah tuh nggak ada asisten rumah tangga gitu. Jadi kita kakak adik ini mesti bantu rumah gitu kan, bantu cuci piring, bantu ngepel, bantu gosok baju segala macam. Itu kan kerjaan yang membosankan sebenarnya. Tapi cara aku menangani hal itu adalah aku sambil dengerin podcast atau lecture atau apapun. Dengerin gitu. musik gitu ya. Mungkin bukan cuma musik, kayak misalnya kayak mengenai misalnya pada saat aku up to date sama soal kenaikan UKT ini. Ya aku dengerinnya pas sambil gosok baju juga, oh ternyata kayak gini ya. Kayak gitu. gini. Nah itu kan kayak gitu tuh itu apa ya, itu jadi life hacks kan. Iya, Gitu. benar. Kita nggak perlu ikut kelas 3 SKS dulu buat bisa benar. dapat pengetahuan seperti ini. Jadi mungkin kalau kita bisa mempraktekkan itu ya kita bisa jadiin edukasi itu hobi juga dan sambilan kita. Betul. Dan belajar itu nggak mengenal waktu dan usia ya. Jadi nanti nggak cuma selesai kuliah aja gitu. Jadi di kehidupan selanjutnya kita juga harus terus belajar dan belajar. Makanya kita juga harus belajar terus dari. Ya kita harus belajar sama mereka juga Iya Mas Dendi. bener, makanya kita kesini. Iya gitu. bener. Bener Mungkin banget. ini dari Tapi Mas Ayu dulu. ngomong-ngomong, oh iya Mas Ayu dulu. Iya nanti lah. Kamu ngomong-ngomongnya nanti dulu, tahan Iya, dulu, Mas tahan. Ayu dulu. Oke. Kalau misalkan dari aku pribadi mungkin kayak Darren tadi kali ya. Pendidikan atau pengetahuan ilmu itu sebenarnya bisa didapatkan dari mana saja gitu. Apalagi sekarang kita teknologinya udah maju, udah kita bisa ngambil dari mana aja. Bahkan dari YouTube juga kita banyak banget pembelajaran yang bisa diambil. Bahkan kita ngobrol sharing gini aja tuh banyak banget yang bisa diambil, kita dapat untuk jadi pembelajaran. Terus kalau buat teman-teman sendiri yang pasti jangan menyerah pada pendidikan, terus kejar terus pendidikan itu demi diri kalian juga. Terus paling aku mau nitip salam aja buat teman-teman aku yang mungkin yang lagi seminar proposal, tetap semangat, terus jangan putus asa dan semangat. Itu aja sih. Luar biasa. Tepuk Luar tangan biasa dulu nih, tuh. tepuk tangan. Tadi apa yang ngomong-ngomong? Enggak sih, Lupa. sebenarnya aku mau tanya sih ke Darren. Itu pas dengerin harga UKT naik, bajunya gosong nggak? Waduh. Bajunya ikut naik juga.
gini gitu. Kan dia sambil Lain, gosok ya. sambil dengerin Iya. gitu kan. Enggak, naiknya udah jadi beberapa tumpuk karena dia udah selesai Oh, setrika udah. satu Iya. ditaruh gitu kan Betul. jadi Sambil dengerin naik. podcast Iya, ya. Karena terpacu jadi cepet. Iya benar. Oh ini harus cepet nih, harus cepet. Oke, Mas Dendi, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Aku udah beres sih, aku udah dapet apa ya, banyak hal lah dari teman-teman dari ini mahasiswa. Dari teman-teman. bincang-bincang kita sama Mas Ayu dan Darren hari ini ya. Iya. Udah banyak hal yang Nggak bisa- menyangka sih aku Heeh. bisa belajar ke mahasiswa gitu loh. Iya, kita kayaknya nggak usah ngeringkes ya. Nggak usah, ngapain? Banyak banget, Susah terlalu banget. banyak apa namanya bobot-bobot ini. Obrolan kita sangat berbobot hari ini. Mesti masa harus diringkes nanti orang-orang ngeplaynya di belakang. Oh iya Nggak benar. nggak usah. Iya. Cari yang Gampang ya. Iya, Iya cari benar. gampangnya doang Kita nanti. cari gampangnya, kita cari di reviewnya aja nanti. Iya. Oke, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa. Kami menunggu feedback atau saran dari Happy Human. Tinggal kirimkan melalui email kita ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, YouTube Komnas HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore. Mungkin bisa juga ikut promosi media sosialnya boleh sekali. Unpar, URS gitu. Oke, kalau misalkan dari Unpar Radio Station sendiri, kita ada di Instagram di Unpar Radio Station, terus di TikTok sendiri ada di Unpar Radio Station, terus kita juga ada di Twitter, ada juga di YouTube dan Spotify kita. Oke, sampai berjumpa di episode Ruang Tangga Prasa selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Dadah.